Selamat pagi teman-teman, sekarang tanggal 7 September 2024, hari Sabtu. Wah, mata masih berat sekali, kasihan. Semalam baru pulang dari Bandung, istirahat. Sekarang subuh-subuh harus berangkat lagi untuk melakukan sebuah aktivitas. Semangat, semangat, semangat. Ya, pagi ini kami mau ke Kompas TV, siaran Sapa Pagi Indonesia kalau nggak salah nama acaranya. Jadi nanti kami akan showcase juga di sana, bercerita tentang apa yang kami kerjakan di studio Pak Karoso. Kita lihat aktivitasnya. Gagal. Macet bro, Mocet Jakarta. Aduh, yuk. terbalik. Jadi kita bingung. Pagi. Apa dibilang? Anak studio, jadi kelas studio. Ketinggalan. Aduh, kenapa kok di situ? Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Yes, betul sekali. Di depan saya juga udah siap alat lukis seperti tadi sebelum jeda iklan. Okta sempat bocorin sedikit bahwa kita akan latihan dan belajar melukis. Di sini ada teman-teman dari seniman-seniman. Ini dari Bekasi dan tapi dari Sulawesi. Jauh loh. Oh, tapi studionya di Bekasi. Dia Bekasi. Studionya di Bekasi. Dari Sulawesi, jauh juga ya. Nama komunitasnya adalah Studio Pak Karoso. Pak Karoso. Itu dia. Ini ada siapa aja? Saya Lampu Rio. Mas Rio, Ical. Mas Ical, Mas Iyar. Ya. Nah, boleh disebutin ini ada apa aja dan komunitas ini ngapain aja sih kegiatannya? Siapa? Siapa? Jangan rebutan. Iya, jadi aktivitas kami membuat karya seni. Saat ini lebih dominan di seni rupa. Oke. Yang kami kerjakan ada media cetak seni grafis sama painting. Oke. Nah kalau misalnya pemirsa bisa lihat di situ juga ada baju-baju, celana, terus juga ada piring, mangkok, gelas dan sebagainya. Ini dengan banyak media kah untuk melukis atau udah fokusnya ke pakaian aja atau ke
alat makan. Ada dan spesialisasinya nggak sih masing-masing? Kita di member di studio Pak Karoso ada spesialisasinya masing-masing. Oh, oke. Jadi kalau saya lebih ke painting, kemudian ada teman lagi beberapa yang di seni cetak grafis gitu. Oke. Nah, kalau Mas Ical, kenapa sih suka dan ikut bergabung sama komunitas ini? Iya. Kalau menurut saya apa sih? Mungkin panggilan hati aja ya. Asik. Dengan kenyamanan. Oke. Emang hobi melukis, menggambar dan sebagainya akhirnya bisa ikut berpartisipasi sama komunitas atau baru belajar di sini? Baru belajar juga. Baru belajar juga di komunitas ini? Oh, Belajar bersama, Mas. belajar. Oh belajar bersama, belajar kelompok ya. Mas Oh, Ian Mas juga? Sebenarnya udah lama sih gambar-gambar lukis dari kecil juga. Cuman pas di studio ini jadi kayak ada nambah energi gitu loh. Oke. Apa yang buat akhirnya bertambah dan mau terus bertahan sama teman-teman komunitas? Ya itu karena mungkin dari Sulawesi ya. Jadi kayak mungkin energinya sama, apalagi Om Rio kan udah Om. Oh, udah ini ya, apa namanya? Udah mungkin pengalamannya udah banyak lah soal seni gitu rupa ya. gitu ya. Jadi Oke, bisa nah. belajar. Boleh Om Rio, nggak cuma Ian yang diajarin, saya sama Okta juga dong diajarin ini Siap banget. apa aja yang harus kita lakukan selain harus punya alat lukis begitu loh. Iya, iya. Jadi kita di sini sudah punya 2 media, ada kanvas dan piring. Oke. Nanti Iyar bisa mendampingi Abang untuk di kanvas. Siap. Nanti Mbak bisa di piring. piring. Oke, boleh. Saya Mas dampingi. Ian, boleh dibantu. Ini chatnya Saya ya. beda-beda ya atau sama sih? Catnya kurang lebih sama sebenarnya, sama ya? tapi ada material yang memang untuk di kanvas, Hah? sama untuk di piring. Oh, oke. Ini cat apa? Cat akrilik. Ini namanya? cat akrilik. Cat akrilik. Iya. Nah, yang juga jadi perhatian saya, Mas Rio, ini tuh kalau dilihat Iya. bentuk-bentuk kuasnya banyak sekali. Ini Itu bukan apakah kuas make up perlu ya? ada teknik khusus? Misalnya kalau misalnya kuas seperti ini untuk apa? Kuas yang kecil untuk apa? Sebenarnya yang pertama kebutuhannya untuk line. Jadi semakin besar permukaan kuasnya, semakin besar permukaan garisnya. Oke. Tapi mungkin ada kebutuhan lain juga untuk memberi efek tertentu. Tapi tergantung ini sih eksplorasi kita gitu. Oke. Nah, kalau saya cuma sering lihat tuh yang dipakai Okta kuasnya buat di pipi. Ah, tapi bukan dong. Ada Itu yang buat mirip. blush on. Oke, gimana Mas Ian? Ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika ingin ikut latihan dan belajar melukis begitu ya? Tahu Di media gambarnya nggak kanvas dan sih? juga piring. Yang paling pertama adalah tahu gambarnya. Mau gambar apa? Oke. Bebaskan imajinasi dan pindahkan ke kanvas. Selamat. Berimajinasi dan bebaskan, tuangkan ke kanvas. Nah, cara berimajinasinya bisa nggak sih dipancing? Kadang kita kan, aduh moodnya lagi nggak enak nih. Itu Apa juga harus- bisa di Sangat bisa. Harus bengong biaskan dulu di nggak sih? kanvas begitu. Iya, sangat bisa jadi inspirasi. Misalnya seperti apa sih kalau untuk mencari inspirasi gitu, Mas Rio? Kalau misalnya ada kah Iya. bocoran-bocoran gitu? Apa saja sih di situasi pikiran, di situasi hati apapun, sebenarnya bisa jadi alasan untuk kita menghadirkan inspirasi, kemudian mentransfer atau memindahkan ke kanvas. Oke. Kalau saya biasanya cuma gambar gunung, jalanan, bunga matahari di tengah, Yes. sama burung Nah kecil-kecil. itu aliran apa tuh namanya? Biasanya kalau lukis ada alirannya kan? Jadi kondisi hati sedang merindukan camping, Iya, Oh Masya Allah. atau Atau keinget sedang masa lalu kecil gambar kan? iya, nostalgia, masa Nostalgia ya. Oke, nah ini yang digunakan ini memang khusus untuk di kanvas. Karena kan medianya ada 2 nih, kanvas dan Ya, juga piring. piring. Ya. Apakah beda Mas untuk catnya untuk di kanvas sama piring? Sebenarnya ini sama-sama cat akrilik, tapi ini pigmennya lebih medium dan itu lebih bold. Oke. Jadi karena permukaannya keras, sedangkan ini kan permukaannya lembut. Jadi sangat cocok untuk di kanvas, untuk cat yang ini dan itu untuk di keramik. Oke. Ayo langsung silakan. Boleh? Silakan Okta, mencoba. Nah, Ya, saya gambar apa ya? Ayo loh, Bingung ya? gambar apa? Suasana hatinya Okta Iya. aja, gitu ya. Tadi Mas saja. Rio bilang gambarkan suasana hati. Hati saya saat ini Aku- adalah nasi kotak. Laper kayaknya nih rasanya. Nah itu bebas, bisa dimulai dari lauknya dulu. Lauknya dulu. gitu ya. Sayurnya. Nah mari kita mencoba. Kita harus Tapi- Silakan, Mbak nasi Okta. kotaknya buat Ini kalau misalnya, ini kan udah digambar-gambar, ini masih bisa dipakai atau cuma buat pajangan doang sih? Bisa kedua-duanya. Jadi secara fungsi dia masih berguna untuk kita makan atau menampung sesuatu. Untuk dekorasi pun bisa. Oh tapi sayang ya kalau diisi bakso gitu. Tapi mungkin rasanya jadi beda. Oh gitu ya. Rasa baksonya agak artsy. Kita Kita gambar apa pewarnain. ya? Gambar
Masnya bebas. Saya akan mencoba ini Oke. ke Mbak Okta. Okta, sudah ada ide gambar apa? Saya taruh di sini ya. Gambar kota ya, kota gedung-gedung city. gitu. Ya, oke. Masnya makanan jadi nih. Kita gambarnya makanan aja katanya. Ini berhubung piringnya cuma 2 nggak boleh salah ya. Nah, karena makanan yang Biar saya bisa ingin gambar di tidak sini. ada warnanya, Aman nih. kita eksplorasi aja ya. Iya. Ini gambar apa ya? Bingung Ada ide nggak teman-teman gambar apa? Tolong, help. Kadang sebegitu Yaudah nih, susahnya kah gunung. ketika memang ada yang bilang Mas bahwa melukis itu harus punya seni dulu dari lahir supaya gampang dan mudah gitu. Sebenarnya apa sih? Apakah memang seni itu bisa dipelajari dan sebagainya atau memang tumbuh dari kecil? Kalau saya memang dari kecil, karena memang hobi menggambar, lebih banyak menggambar daripada menulis. Oke. Artinya di sekolah pun ketika waktu kecil itu sering diikutkan lomba gambar oleh sekolah. Gitu. Jadi memang aktivitas menggambar memang dari kecil. Gitu. Oke. Tapi bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari juga. Nah, kalau Mas Yar memang suka gambar dari kecil itu biasanya lebih fokus ke gambar apa sih? Sebenarnya lebih ke realis sih. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih ke typography gitu. Oke. Typography itu contohnya seperti Kayak font bikin apa namanya? tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan gitu, Oke, iya. itu saya banget sih. Jadi kita mulai dari itu aja deh. Iya. Wow. Inspirasi kan? Boleh. Oke. Nah, ini kuas yang saya gunakan sama Mas Yar gunakan beda ya Mas ya? Beda-beda. Oke. Ini. Ini diperuntukannya untuk apa sih kalau untuk kuas saya dan kuas Mas Yar? Kalau Ada bisikan gaib katanya, apaan itu? Sabar dong. kalau ini mungkin beda ininya, tebelnya ya. Oh, oke. Maksudnya lebih ini ya. Jadi kayak permukaannya tuh nggak diambil semuanya gitu. Coba diaplikasikan. Oke. Langsung aja. Nah, Oh, beda oke. kan kalau sama yang tebel. Tambahkan. Bisa. Oke. Bisa diisi di bagian yang kosong. Cakep. Oke, sambil nunggu hasilnya, gambar-gambar kita yang keren banget ini, jeda dulu kali ya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jangan kemana-mana. Ya. Tunggu hasil. Tunggu hasilnya. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tuh, saya nggak mau pamerin dulu lukisan saya. Karena waktunya terbatas, jadi saya harus mengeluarkan semua tenaga, kemampuan saya, jiwa seni saya Gila. untuk berada di kanvas ini. Itu pasti keren banget. gambarnya. Banget. Mau Nah, kasih itu tau sekarang sama-sama nggak? ya. 3, 2, 1. Kalau misalnya nggak tahu, Happy Birthday Kompas TV ini kuenya. Oh iya. Gitu. Abstrak. Lumayan Sama. ya. Oke, gambar apa? Juga. Oh, IKN ya itu ya? Gambar perkotaan ada mobilnya, terus ada Oke. gedung-gedungnya gitu. Ya semoga bisa menghibur masyarakat dengan Betul. gambar jelek ini. Tapi kita nggak hanya belajar melukis di media piring dan juga kanvas. Ya. Ini udah ada lagi nih media lainnya. Oh beda lagi ya? Beda lagi. Ada Mas Frandi, Mas Edit, dan juga Mas Kiki. Kiki. Mas, boleh diceritakan, ini sekarang medianya apa yang harus kita pelajari dan bisa diinformasikan ke pemirsa Kompas TV? Ada palunya lagi nih. Oke, untuk teknik ini yang kita gunakan, itu adalah teknik Grafis. dengan teknik cukil. Oke. Teknik cukil. Teknik cukil ini yang dilakukan sama Mas Kiki ya? Sama Mas Kiki. Oke. Ini apa sih? Ini banyak karet lino. Karet? Karet lino. Karet lino. Oke. Oh. Sebenarnya ada berbagai macam juga, bisa kayu juga. Oke. Apa yang harus dilakukan? Selain ini kan sudah dibuat polanya, Ya. Mas. Terus selanjutnya apa yang bisa dibuat lagi? Setelah selesai dibuat polanya, itu bisa langsung diterapkan tinta di atasnya. Oke. Ini emang ini buat tulisan aja atau ada yang kayak contohnya gambar gitu? Bisa Sejauh ini aja sebenarnya bebas. Oh, Kita bisa pakai tuangkan gambar dalamnya atau pesan. Oh, ada contohnya. Oh, ini. Ini ada contoh. Oh, ini contohnya. Udah jadi. Ini juga. Nih, terus Oke. oh ini juga. Berapa lama biasanya untuk membuat satu lukisan gini? Tergantung niat sih, kalau mau sehari bisa. Iya benar. Nawah itu. Ada tergantung niat kita angkat Tergantung tangan. niat. Ya, karena niatnya naik turun ya, gitu ya. Nah, Mas Adit kenapa sih tertarik metode membuat lukisan seperti ini? Kan ada juga lewat kanvas, lewat media seperti piring dan sebagainya. Nah, kalau di seni cokil
kita bisa simpan masternya, kita bisa cetak lagi sewaktu-waktu. Oh, jadi ini Jadi bisa master dipakai. ini bisa dipakai selamanya. berkali-kali juga ya? Selama ini ndak rusak, bisa dipakai lagi. Oh, tapi kan ini udah cungkil, Mas. Oh, tapi kayak gini lagi, dicetaknya kayak gini lagi. Oh. Bisa ganti warna, campur warna. Jadi bisa. lebih bisa long last begitu ya? Longless. Jadi kita bisa pakai di art print, di baju, sama di Oh, celana kali ya. yang ini ya? Ini lukis. Itu lukis. Kalau baju Lukis. ini, Ada contohnya nggak yang di baju? Contoh. Oh ini yang dicap ya? Ini. Oh ini nih. Contohnya ini. Oke, Ini sekarang jangan bilang ini ikan yang ini ya? Oh iya benar. Oh ini dicap gitu. Catnya apa sih jenisnya? Jenis catnya, Nih yang udah dilakukan Mas Randi nih. ya offset. kadang kita pakai tinta sablon. Tinta Kalau sablon. untuk baju, tergantung di mana kita mau terapkan, men. Oke, metodenya pertama ini boleh Mas Randi pertama di kayak kita ngecat biasa begitu ya? Iya. Oke, terus Terus tintanya di mix ini, di roll sampai dia rata ininya kan. Nah, terus bisa langsung diterapkan di Oh ya. oke. Coba master coba. yang tadi kita buat. Dibuat begini, Warnanya. diulang-ulang sih dia sampai rata ya. Oh, baru dicetak ke media lainnya ya? Nah, habis itu bisa cetak ke kertas, Tas atau dibuat stiker, Oke. cetak stiker ke baju. Nah, itu palunya buat apa? Ntar buat ini ya, biar nempel gitu. oke. Nah, Mas Kiki, ini Mas Kiki boleh Serius dikasih nih. unjuk Mas Kiki ini bikin apa aja di sini? Nih, Nah, ini boleh di shoot ya sama Mas Kiki. Dia bikin peta Indonesia cepet banget. Kiki, ada peta Indonesianya. real time. Tapi belum maksimal, nanti akan diberi cat baru akan dicetak ya. Iya. Oke. Nah biasa, kalau misalnya kita udah tahu nih apa yang dibuat, terus kita buat pola dengan mencungkil dan sebagainya. Ada teknik khusus nggak sih cungkil yang nggak boleh dalam-dalam atau sedikit aja atau seperti apa sih? Kalau teknik cukil tergantung gambar apa yang kita mau ini ya. Oke, kalau misal huruf ini gimana? Kalau huruf Terbalik. Dia harus mirror. mirroring. Oh makanya sistemnya mesti S-nya mirroring. di sini Iya. apa gitu. Oke. Nah untuk kedalamannya apakah hanya dikira-kira atau seperti apa? Kedalamannya dikira-kira aja. Oh, jadi ini main feeling juga ya? Sejauh tinta nggak masuk ke sini. Oh, Karena ini kan penting bagian kitanya yang jangan mau sampai dimark. masuk ya. Oke. Nah ini ada peta Indonesia juga begitu. Ini kan juga cukup sulit ya karena banyak detail-detailnya. Seberapa bisa sih ketika menggunakan teknik cungkil untuk sedetail mungkin menggambar sesuatu? Bisa sampai sekecil apa gitu? Bisa Mas? Bisa, Tergantung skill ya. tergantung skillnya. Sama ini, sama mata ininya, mata cukilnya itu Oh, beda-beda ya? berpengaruh. Oke. Kalau Ada mau jenis-jenisnya gitu. kalau mau blok pakai yang agak gede. Oke. Nah ini udah Mas Randi Nah Ini ini udah udah. nih yang Sapa Indonesia ya Pekan. Ya. dicetak ya? Medianya di Jadi kertas. Di kertas bisa langsung. Di mounting dulu di sini. Ya, begitu. terus. Ini kertasnya. Oh ini ya yang buat mencukilnya tuh ini. Iya. Oh iya tintanya. benar ini jadi ini beda-beda. beda-beda. Jadi kalau kita mau Oke. blok, mau Nah bikin font yang biasanya agak gede ini kita tuh pakai untuk ini. dilombakan, dijual atau buat koleksi pribadi sih? Cewek untuk koleksi pribadi juga bisa. Bisa ya? Untuk menyampaikan pesan, informasi secara kayak poster begitu, disebarluaskan bisa. Oke. Nah ini tapi dijual juga bisa ya? Ini bisa dibeli juga sama. Bisa. Pernah. Kayak baju gitu. Nah kalau misalkan untuk baju tuh range-nya kisaran Berapa berapa harganya? tuh, Mas Randi? Kalau untuk baju dan sebagainya baju. itu? Bajunya kira-kira kisaran berapa harga? Misalnya yang ini nih. Ini harganya berapa sih? Kira-kira? Oh nggak tahu. Oke. Oh itu nanti sama Bang Aryo aja lah kita tanya pribadi ya. Oke jadi kalau range-nya itu puluhan sampai ratusan ribu bahkan jutaan puluhan ya. sampai ribuan. Tergantung dari Tingkat media mana yang dipakai apakah piring, gelas ataupun baju dan juga Iya, jaket. Oke. Nah Mas Adit ini kalau Mas Adit sendiri dari lahir memang suka menggunakan seni cungkil ini atau memang dari belajar teman-teman komunitas? Nah, seni cukil ini saya ketemu di teman-teman komunitas. Jadi teman-teman komunitas sudah semua cukil. Oke. Awalnya pasti gambar. Yang isi dulu, yang gambar-gambar. Bisa gambar di tembok, gambar di buku, kadang gambar di gedung kosong. Tapi belakangan setelah mengenal cukil, kita jadi kayak pengen mau bikin produk. Contohnya baju ini tadi, ada patch. Kenapa cukil? Mungkin karena
bisa pegang master dan long last. Bisa Oke. cetak lagi kayak gitu. Itu seperti yang dibilang sama Mas Rio tadi ya, bahwa di komunitas juga ada macam-macam nih kegiatannya. Salah satunya mencukil ini. Oke. Nah, ini apakah teman-teman komunitas ini selain juga menghabiskan waktu untuk menyalurkan hobi, juga nantinya ada perlombaan kah atau mungkin Kegiatannya apa aja? kegiatannya? Sejauh ini yang pernah kita ikuti itu pameran. Pameran. Ada di beberapa kota, pernah ada di Bali, kemarin Bandung, Jakarta juga. Respon orang-orang yang melihat pameran itu seperti apa, Mas Adit? Banyak ya, bisa dibilang banyak. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan, menurut saya yang paling berkesan dia beli produk. Jadi dia menghargai Oke. hasil dari ini. Mengapresiasi ya. Apresiasi. Oke, saat itu apa tuh Hasil yang dari dijual karya. dan paling mahal berapa? Paling mahal itu Walaupun kita tahu seni itu tidak ada ukuran harganya ya. paling mahal mungkin 8 juta. 8 juta. jaket. Untuk itu Itu apa sebuah tuh? lukisan. Oh, Oh, lukisan. lukisan. Oke. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kan dia di baju nih. Nah, kalau misalnya dipakai terus dicuci gitu aman nggak sih sebetulnya? Aman, harusnya aman. Dengan teknik apa gitu? Misalnya harus di dry clean aja apa gimana? Oh iya. Kalau ini tuh mungkin Biar bisa awet. hindari sikat kali ya. Kalau ini kan apa nih? Kayak direct gitu ya ke bahannya ya. Oke, berarti yang penting harus benar-benar dijaga ya, jangan Ya, buat main kotor-kotoran lah gitu Ya, bajunya. Nah, oke udah jadi. Mas Randi, boleh dikasih lihat? Ini abis ini didiamin dulu, dikeringkan atau bisa langsung Bisa langsung kayak. Oke, kita coba copot kalau gitu. Coba. Kurang lebih segini. Nah, kalau teman-teman pengen punya nih stiker kayak gini nih, ya akhirnya jadi stiker dan sebagainya. Wih! Keren! Boleh dipamerin dong. Ih, warnanya bagus loh, kayak sunset gitu. Sapa Indonesia siang. Oh, Nggak, bukan, salah Sapa dong. Indonesia air pekan ya. Aku penasaran yang itu deh. Ini ada Pulau Indonesia, Kompas Iya. TV-nya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang ingin karya punya, bisa dong Mas pesan, terus ordernya bisa lewat mana sih? Bisa langsung ke Instagram Apa Instagramnya? @studiopakaroso. Studio Pakaroso itu baik mau order maupun ingin join sebagai Iya, bergabung sama teman-teman komunitas juga bisa lewat Instagram itu. Iya, betul. Oke. Studio Pakaroso sendiri juga membuka diri buat teman-teman seniman yang mau ngumpul, sharing, bahkan mungkin memproduksi entah itu lukisan, seni cukil, patch. Jadi secara tidak langsung Studio Pakaroso ini juga menjadi wadah buat teman-teman menyalurkan hobi dan mencari rezeki begitu Ya, ya. benar sekali. Oke. Studionya di mana tadi Mas? Di Bekasi di mana? Studionya di Bekasi, Jatiwaringin. Di Jatiwaringin. Oke. Nah, Mas boleh dong kasih tipsnya buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung dan ketika bergabung apa yang harus dimiliki selain niat dan kemauan begitu dan apa yang bisa memotivasi kita untuk terus bisa keluar tuh ide-idenya. Pastinya sih nyawa ya. Selain nyawa, harus punya keinginan untuk buat karya yang terus juga kolektif. Karena kita sering ngumpul ngobrol mau bikin apa besok, mau bikin apa lagi kayak gitu-gitu. Oke. Jadi di komunitas ini juga terbuka begitu Terbuka. ya untuk sharing dan sebagainya. Alat-alatnya tuh juga disediain juga ya di studio ya? Atau emang pas disediain. datang harus bawa? Disediain yang mau bawa boleh, Boleh kita yang mau pakai yang alat studio boleh juga. Oke, Nggak, boleh. berarti bisa buat Langsung belajar aja juga kita. datangnya. Ini gimana? Itu udah bisa dicetak belum? Yang Ini kita mau cetak ya. Oke. Oke. Siapa lagi? Mas. Saya boleh ya. Kalian boleh. Ini ya, silakan. warna hitam ya semua ya. Ini di roll dulu. Oke. Ratain. Oke. Gimana Nah, caranya dia ya membuat peta Indonesia? Ini dari mana aja bebas ya Mas? Bebas. Kayaknya beda deh. Harus rata loh. Kenapa Mas Frandi? Betul Oh iya, kah? bisa langsung. Bener ya? Benar. Oke. Benar. Yuk. Semoga tidak membuat kecewa pemirsa sampai Indonesia Air Pekan ya. Oh bagus lah ini. Kayaknya so master juga. Oke lah, kita coba nih. Oh ini juga lumayan ya, maksudnya nggak secepat yang kita kira begitu ketika walaupun hanya mengoles-ngoles seperti ini saja gitu Mas Kalau Frandi. tadi kan udah biasa ya yang ini. Oke. Oke. Ayo. Lebih ke cepet-cepet durasi deh kayaknya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya untuk membuat satu lukisan seperti ini berapa lama sih, Mas Iki? Tergantung gambarnya. Kalau gambar seperti ini
20 menit bisa. Oke. 20 menit ya. Sambil nunggu ya Reza. Oke. Kita mungkin terima kasih dulu untuk teman-teman udah hadir di studio Kompas TV, udah hadir di Sapa Indonesia. Bahkan terima kasih udah ngasih inspirasi mungkin bagi Anda pemirsa Kompas TV di rumah buat ngisi akhir pekan ngapain, mungkin bisa nih cobain ke studionya Yuk, Pak kita Karoso. Terima kasih. Akhir kata saya Putri Oktaviani. Oke, saya Muhammad Syareza. Ini dia sudah jadi, boleh dipamerin dulu dari Jimmy Jeep nih. Dia hasilnya Kompas TV dan nanti dicetak dan bisa menjadi koleksi pribadi buat kita semua di sini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua sudah hadir di studio Kompas TV. Kami berdua pamit. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Thank you. DP nama nasi dos apa ini? Nasi dos Kompas TV. Oh, nasi dos Kompas TV. Hari ini POV Butet. Ayo makan guys. Tanda tangan dulu. Oh, tanda tangan dulu.